Wakil Presiden Gibran tiba di Sumatera Utara dengan suasana hati serius namun penuh empati untuk meninjau dampak bencana banjir yang melanda berbagai wilayah. Setibanya di bandara, rombongan menyambutnya dengan penuh antusiasme dari warga dan pejabat lokal, yang berharap kunjungan ini bisa membawa bantuan dan perhatian lebih cepat ke daerah terdampak. Gibran datang dengan tekad untuk melihat langsung kondisi korban dan memastikan bantuan pemerintah tersalurkan dengan baik. Kunjungan ini menjadi sorotan media karena situasi bencana yang memerlukan penanganan sigap dari pemerintah pusat dan daerah. Semua tim dari kementerian terkait sudah bersiap untuk mendampingi dan memfasilitasi kunjungan lapangan selama beberapa hari ke depan, namun di tengah persiapan itu, ada satu hal yang membuat suasana menjadi sedikit tegang. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, yang juga merupakan adik ipar Gibran, tidak terlihat hadir dalam menyambutnya di lokasi peninjauan itu. Padahal kehadiran gubernur dianggap sangat penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menangani bencana. Selama perjalanan menuju ke lokasi banjir, Gibran sempat menyampaikan harapan agar Bobi bisa hadir dan menemani kunjungan tersebut. Hal ini penting agar tidak hanya sebagai simbol kekompakan, tapi juga saling berkoordinasi langsung di lapangan. Para staf dan pejabat di daerah sudah berusaha berkomunikasi dan undangan resmi sudah disampaikan kepada Gubernur Bobi, namun kabar ketidakhadiran membuat suasana menjadi agak canggung. Gibran berusaha tetap profesional dan fokus pada tugasnya, meskipun ada garis kekecewaan yang samar tampak dari wajahnya. Ia memahami bahwa kondisi bencana tetap yang utama, dan warga membutuhkan perhatian nyata lebih dari sekedar kehadiran simbolis. Dengan ini, rombongan terus bergerak ke titik banjir terbesar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Gibran berjanji akan turun langsung agar tidak ada yang terlewatkan. Sesampainya di titik pusat banjir, pemandangan yang terlihat sangat memilukan. Air menggenangi rumah warga, kendaraan terendam, dan petugas penyelamat masih sibuk mengevakuasi korban. Warga yang kebanyakan adalah keluarga sederhana tampak kelelahan dan putus asa. Gibran menghentikan mobilnya dan meminta rombongan untuk segera turun guna melihat dan mendengar langsung keluhan serta kebutuhan warga. Dengan lingkungan yang basah dan berlumpur, Gibran tampak tegas menginstruksikan agar bantuan segera dipercepat. Ia percaya turun langsung lapangan akan membuat solusi yang diambil menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi Gibran untuk membuktikan komitmen pemerintah dalam menanggapi bencana secara cepat dan kolaboratif. Meski di tengah ketidakhadiran gubernur, ia ingin menunjukkan bahwa pusat tetap hadir dan peduli bagi rakyat. Gibran pun mulai merencanakan langkah-langkah strategis penanganan banjir, termasuk koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Momen kedatangannya ini diharapkan akan menjadi awal perbaikan penanganan darurat bencana di Sumatera Utara. Namun, suasana hati Gibran tetap berat karena ketiadaan gubernur membuka ketegangan tersendiri dalam koordinasi pemerintahan daerah. Wapres Gibran sejak awal menaruh harapan besar agar Gubernur Bobi Nasution bisa hadir menyambut dan mendampingi kunjungan ke lokasi banjir. Hal ini bukan hanya karena kedudukan politik dan protokoler, tapi juga karena faktor kedekatan keluarga yang membuatnya yakin koordinasi akan lebih lancar. Dalam perjalanan menuju lokasi, Gibran sempat menyinggung kepada ajudan dan staf kenapa Gubernur tidak segera hadir, mengingat perannya yang sangat krusial dalam mengorganisasi bantuan di daerah. Gibran percaya bahwa sinergi pusat dan daerah sangat menentukan kecepatan pemulihan dan penanganan bencana. Kehadiran Bobi dianggap penting untuk menunjukkan kesatuan visi pemerintah pusat dan provinsi, sekaligus untuk mengambil keputusan bersama terkait langkah-langkah penanggulangan. Wapres juga berharap sikap proaktif dari gubernur dalam situasi krisis ini dapat memberi contoh kepada jajaran lainnya agar berkomitmen total membantu masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan pimpinan daerah harus mendalam agar peran serta pemerintah tidak terkesan terpisah-pisah, tapi bersatu padu. Ini penting agar bantuan dan sumber daya yang dialokasikan tepat guna dan tepat sasaran. Namun, seiring waktu berlalu dan gubernur tidak kunjung tampak, harapan itu berubah menjadi kekhawatiran dan kekecewaan. Gibran mulai merasa ada jarak antara pemerintah pusat dan daerah yang mestinya bisa didekatkan. Situasi ini menjadi beban tersendiri mengingat kondisi lokasi yang sangat membutuhkan kepemimpinan kuat. Gibran mencoba menghubungi beberapa pejabat sekitar untuk menanyakan keberadaan Bobi dan alasan ketidakhadirannya, namun jawaban yang didapat belum memuaskan. Hal ini memicu rasa tidak nyaman dalam rombongan. Sementara itu, masyarakat dan media pun mulai mempertanyakan absennya gubernur dalam momen krusial ini.
Beberapa warga mengungkapkan rasa bingung karena peran pemerintah daerah yang terlihat kurang optimal. Gibran mendengar langsung keluhan masyarakat yang berharap lebih banyak perhatian dari pimpinan daerah. Wapres semakin merasa harus mengambil alih inisiatif agar tidak ada kesan pemerintah lamban dan terkotak-kotak. Situasi ini mempertegas bahwa sosok gubernur seharusnya merupakan figur sentral dalam penanganan bencana. Dalam suasana yang mulai menegang, Gibran menegaskan kepada timnya bahwa kunjungan ini harus dipakai sebagai momentum perubahan. Meskipun gubernur tak hadir, ia akan memastikan pemerintahan pusat tetap fokus pada pemulihan dan membantu korban. Ia pun mendorong agar semua instansi terkait di daerah segera mengambil langkah konkret, mengesampingkan perbedaan dan ego sektoral. Gibran percaya bahwa pada akhirnya, keselamatan dan pemulihan masyarakat adalah prioritas utama di balik semua hiruk-pikuk politik dan protokoler. Ketidakhadiran Gubernur Bobi Nasution mulai menimbulkan kekecewaan mendalam di dalam diri Wakil Presiden Gibran. Ia merasa tidak hanya dikecewakan secara pribadi karena ketiadaan adik iparnya, namun juga karena situasi politik dan koordinasi pemerintahan daerah yang terlihat kurang tanggap. Gibran berulang kali menanyakan kepada petugas dan staf di lokasi apakah ada alasan khusus mengapa gubernur tidak bisa hadir. Ketika jawaban yang diberikan sekadar alasan administratif atau alasan lain yang dianggap kurang meyakinkan, rasanya semakin memperbesar kekecewaan. Gibran yang dikenal memiliki sifat tegas, mulai menunjukkan ekspresi amarah yang tidak bisa disembunyikan. Ia menyampaikan ketidaksenangannya secara terbuka kepada jajaran pejabat daerah, menegaskan bahwa sikap seperti ini tidak seharusnya terjadi di tengah krisis sebesar ini. Dalam kesempatan itu, Gibran juga menekankan pentingnya menunjukkan empati dan tanggung jawab yang tinggi sebagai pimpinan daerah dalam menjaga kepercayaan rakyat. Ia mengingatkan bahwa ketidakhadiran gubernur dapat menimbulkan kesan ketidakpedulian yang sangat menyakitkan bagi warga yang terdampak. Kecewa bukan hanya soal ketidakhadiran, tapi juga membuat Gibran semakin waspada terhadap efektivitas penanganan bencana di wilayah tersebut. Ia mulai mempertanyakan kesiapan dan koordinasi antar lembaga di daerah. Gibran merasa penting untuk tidak hanya bergantung pada protokol, tapi mengambil tindakan nyata yang langsung menyentuh korban. Kekecewaan ini juga memicunya untuk terus menyisir daerah terdampak secara langsung, agar tidak ada informasi yang terlewatkan ataupun masalah yang tidak terdeteksi. Sikap Gibran yang mulai tegas dan belak-belakan ini terasa sebagai bentuk pengingat keras bagi para pejabat di daerah agar tidak mengabaikan tanggung jawab mereka. Ia ingin memastikan bahwa pemerintah daerah bisa bekerja secara maksimal dan bersinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Ketegasan dan kemarahannya adalah wujud kepedulian yang tinggi terhadap nasib rakyat. Gibran menegaskan, situasi ini bukan saatnya untuk bersikap santai apalagi saling menyalahkan. Kekecewaan ini juga berdampak psikologis bagi para staf yang mendampingi Wapres. Mereka harus mengelola suasana hati Gibran yang mulai memanas, sambil tetap fokus menjalankan tugas. Petugas protokol dan keamanan bekerja ekstra memastikan agar kunjungan berjalan lancar meski dengan suasana yang sedikit tegang. Kekecewaan ini juga menjadi pesan tersendiri bagi pemerintah daerah agar ke depan bisa lebih responsif dan profesional dalam menghadapi bencana. Gibran tetap ingin menggunakan momentum ini untuk memperbaiki sistem penanganan bencana yang ada. Di depan para pejabat dan staf yang menunggu di lokasi pusat banjir, Wakil Presiden Gibran akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi tentang kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Gubernur Bobi Nasution. Dengan nada suara yang tegas namun bukan mengejek, Gibran menyampaikan betapa pentingnya kehadiran gubernur sebagai pemimpin daerah untuk bersama-sama ikut menangani bencana. Ia mengingatkan bahwa bencana adalah momen yang menuntut kekompakan dan kerjasama tanpa batas dari seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Gibran menuturkan bahwa ketidakhadiran ini menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat dan dunia tentang keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi korban banjir. Ia menyampaikan harapan agar kejadian seperti ini tidak terulang, karena dampaknya sangat besar, terutama bagi kepercayaan publik. Ia juga mengkritik koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif antar tingkat pemerintahan hingga menyebabkan situasi seperti ini. Dalam kalimat yang lugas, Gibran menegaskan bahwa dalam bencana tidak ada ruang untuk ego atau kepentingan pribadi. Selain menyampaikan kekecewaan, Gibran juga mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintahan bekerja sesuai fungsinya dan menunjukkan integritas yang tinggi terhadap tugas kemanusiaan. Ia meminta semua pihak untuk fokus pada solusi dan bantuan langsung tanpa menunda-nunda tindakan yang dibutuhkan. Dalam suasana yang mulai serius,
Gibran juga meminta agar komunikasi antara pusat dan daerah diperbaiki, agar tidak ada hambatan dalam mendukung warga yang terdampak. Pernyataan ini menjadi pukulan moral sekaligus panggilan bangun bagi pemerintah di lapangan. Reaksi dari para pejabat dan staf cukup beragam. Sebagian merasa malu dan tersindir, sebagian lain berjanji akan mulai memperbaiki koordinasi dan keterlibatan mereka secara lebih aktif. Gibran tetap menjaga sikap yang tegas tapi terbuka untuk dialog agar semua bisa memahami pentingnya sinergi dan tanggung jawab bersama. Dalam momen itu, ia juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang hadir dan merasakan langsung kondisi masyarakat, bukan hanya lewat laporan atau angka statistik semata. Hal ini menjadi pesan moral kepada semua pejabat untuk menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. Pernyataan Gibran di lokasi bencana menjadi berita utama dan bahan pembicaraan di berbagai media. Sikapnya mendapat apresiasi publik karena dianggap sebagai wakil pemerintah yang benar-benar peduli dan berani menegakkan prinsip tanggung jawab. Namun di sisi lain, pernyataan ini juga memancing berbagai reaksi politik dan perhatian khusus terhadap minimnya keberpihakan beberapa pejabat daerah. Secara keseluruhan, penyampaian kekecewaan Gibran ini menjadi titik krusial dalam dinamika penanganan bencana banjir di Sumatera Utara. Setelah mendengar pernyataan keras Wakil Presiden Gibran, para staf pemerintah daerah di lokasi banjir bergerak cepat untuk memberikan respons. Mereka mulai menjelaskan secara detail alasan ketidakhadiran Gubernur Bobi Nasution, yang sebenarnya dikarenakan kondisi darurat lain yang tidak bisa ditinggalkan, termasuk upaya koordinasi internal terkait kesiapsiagaan menghadapi hujan lanjutan. Penjelasan disampaikan dengan sopan dan berusaha memberi pemahaman kepada Wapres dan timnya bahwa ketidakhadiran bukan disengaja. Namun, ketegasan Gibran membuat staf menyadari bahwa komunikasi sebelumnya kurang efektif. Mereka juga menyampaikan langkah-langkah yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggapi bencana ini, seperti evakuasi warga, distribusi logistik, serta kerjasama dengan berbagai pihak. Meskipun ada kekurangan dalam beberapa aspek, staf berjanji akan meningkatkan kinerja dan memperbaiki koordinasi agar penanganan bisa lebih optimal. Pada saat yang sama, staf merasa tekanan dari kunjungan Wapres menjadi motivasi kuat untuk segera bertindak dan memperbaiki kekurangan yang ada. Gibran mendengarkan dengan seksama dan memberikan beberapa arahan strategis terkait percepatan bantuan dan sinergi antar lembaga. Ia menekankan pentingnya fokus pada kebutuhan korban dan pemulihan cepat wilayah terdampak. Meskipun sempat marah, Wapres tetap membuka ruang dialog yang konstruktif bagi seluruh pihak supaya masalah bisa diatasi bersama. Ia menegaskan bahwa tidak ada gunanya saling menyalahkan, melainkan perlu bersama-sama mencari solusi terbaik. Situasi berubah menjadi lebih kondusif setelah komunikasi berjalan lancar dan semua pihak mulai memahami posisi masing-masing. Para staf pemerintah daerah yang tadinya merasa terpojok mulai menunjukkan komitmen tinggi dan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan. Mereka juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran gubernur dan berjanji akan menginformasikan lebih awal jika ada kendala serupa ke depan. Wapres pun menanggapi dengan sikap tegas tetapi penuh pengertian, agar hubungan pusat dan daerah tetap harmonis. Bab ini menegaskan pentingnya komunikasi terbuka dan kerjasama dalam penanganan bencana, terutama dalam situasi yang kritis. Peran penghubung dan koordinasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman dan mempercepat proses bantuan. Dengan adanya respons cepat dari staf pemerintah daerah, kelanjutan kunjungan dan peninjauan lapangan oleh Wapres dapat berjalan dengan lebih fokus ke solusi dan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi landasan bagi peningkatan kualitas penanganan bencana ke depan di wilayah Sumatera Utara. Kekecewaan dan tidak melihat tanda-tanda kehadiran Gubernur Bobi Nasution, Wapres Gibran mengambil keputusan penting untuk belusukan langsung ke pusat banjir. Ia merasa kehadiran fisiknya di lapangan menjadi sangat krusial agar bantuan dan penanganan bisa berjalan efektif tanpa tergantung pada faktor administrasi yang berbelit. Keputusan ini bukan saja didorong oleh kemarahan pribadi, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab sosial yang besar terhadap korban bencana yang membutuhkan bantuan nyata. Dengan berkeliling sendiri, Gibran berharap bisa melihat langsung kondisi terdalam tanpa filter laporan. Gibran meninggalkan rombongan besar yang awalnya membantu dan mulai bergerak secara mandiri mengunjungi titik-titik terdampak. Hal ini cukup mengejutkan para pejabat dan staf yang merasa suasana menjadi lebih tegang dan serius. Belusukan ini juga menjadi simbol kepemimpinan yang tidak hanya berbicara di balik meja, tapi hadir dan hadir nyata bersama rakyat. Dalam perjalanan, Gibran berinteraksi langsung dengan awak media dan masyarakat sekitar, memperlihatkan ketegasan dan keseriusan dalam tugasnya.
Meski kondisi medan sulit dan cuaca kurang bersahabat, Gibran tetap optimis menjalankan misi kemanusiaan ini. Di titik banjir utama, pemandangan yang dijumpai Gibran sangat memilukan. Rumah-rumah hampir seluruhnya terendam air, fasilitas umum lumpuh, dan warga kebanyakan tinggal di tenda darurat. Keadaan ini menggerakkan hati Gibran semakin dalam untuk segera bertindak. Ia berbincang-bincang dengan kelompok relawan dan petugas penyelamat yang bekerja siang malam guna menyelamatkan korban. Di sini, Gibran mengecek langsung distribusi logistik dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Sikapnya memicu semangat para petugas untuk bekerja lebih ekstra. Belusukan ini menjadi momen penting bagi Gibran untuk memperbaiki sistem koordinasi sekaligus memastikan penanganan tidak terhambat birokrasi. Ia juga berbicara langsung dengan korban banjir, mendengar keluhan mereka tentang kesulitan yang dihadapi, mulai dari kebutuhan makanan, tempat tinggal sementara, hingga pelayanan kesehatan. Gibran menegaskan kepada warga bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan maksimal. Seluruh upaya ini dilakukan agar rakyat merasa diperhatikan dan tidak sendirian dalam menghadapi bencana. Dalam perjalanan belusukan, Gibran juga merekam sejumlah video pendek yang kemudian disebarkan melalui media sosial. Hal ini dilakukan demi meningkatkan transparansi dan memperlihatkan sikap proaktif pemerintah dalam penanggulangan bencana. Respons publik cukup positif, memberi dukungan terhadap langkah tegas yang diambil. Gibran pun bertekad melanjutkan langkah ini sebagai bukti nyata bahwa pemerintah pusat hadir dan peduli di tengah masa sulit bagi warga Sumatera Utara. Ketika belusukan sampai di salah satu pusat pengungsian korban banjir, Wakil Presiden Gibran melakukan pertemuan langsung dengan warga yang terdampak paling parah. Suasana di tenda-tenda darurat dipenuhi oleh kisah haru dan kepedihan para korban, banyak dari mereka kehilangan harta benda dan rumah. Gibran tampak sungguh mendengarkan dengan seksama, menganggukkan kepala sebagai tanda empati dan kegelisahannya terhadap penderitaan mereka. Ia menanyakan kebutuhan paling mendesak serta kendala apa yang dihadapi selama evakuasi dan tinggal di tempat pengungsian. Warga menyampaikan keluhan mulai dari keterbatasan makanan, air bersih yang sulit diperoleh, hingga fasilitas kesehatan yang minim. Banyak ibu mengungkapkan keresahan akan keselamatan anak-anak mereka yang mudah sakit di tengah kondisi yang tidak ideal ini. Mendengar langsung dari mulut korban memberikan perspektif berbeda bagi Gibran dibandingkan laporan formal yang biasanya diterimanya. Ia pun berjanji akan mempercepat pengiriman kebutuhan utama dan mendukung pembangunan fasilitas kesehatan darurat di titik pengungsian. Selain menyimak keluhan, Gibran juga memberikan motivasi agar warga tetap kuat menghadapi masa-masa sulit ini. Ia mengajak mereka untuk saling membantu dan menjaga kebersihan lingkungan pengungsian agar tidak muncul penyakit. Gibran menerangkan bahwa pemerintah pusat bersama daerah akan berupaya semaksimal mungkin menangani dampak bencana ini, termasuk menyiapkan tempat tinggal baru yang lebih aman dan layak di masa depan. Pesan ini memberi harapan baru bagi warga yang tengah terpuruk. Dalam pertemuan itu, Gibran juga menyempatkan berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan relawan lokal yang menjadi ujung tombak penanganan bencana. Ia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi mereka dan mengajak mereka untuk terus aktif melaporkan kebutuhan di lapangan agar tidak ada yang terabaikan. Dialog ini memperkuat sinergi antara pemerintah dengan komunitas setempat, yang sangat penting dalam proses pemulihan pasca bencana. Kerja sama erat tersebut diyakini akan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pertemuan ini menjadi salah satu titik penting dalam kunjungan Gibran karena memperlihatkan kepemimpinan yang tidak hanya dari atas tetapi juga dari bawah, yang menyatu dengan rakyat. Gibran kemudian meninggalkan pengungsian dengan membawa harapan dan tekad kuat untuk mempercepat bantuan serta memastikan tidak ada warga yang terlupakan selama masa sulit ini. Gibran tidak dapat mengelak dari kenyataan bahwa kondisi lapangan sangat memprihatinkan dan lebih parah dari yang diperkirakannya. Air masih menggenangi banyak rumah penduduk, akses ke beberapa desa terputus karena jalan dan jembatan rusak. Selain itu, cuaca yang tidak menentu membuat penanganan banjir dan longsor menjadi sangat sulit. Berbagai infrastruktur penting seperti listrik dan komunikasi juga sempat terganggu, memperlambat koordinasi dan distribusi bantuan. Gibran pun semakin serius mengawal seluruh proses penanganan. Selain kerusakan fisik, dampak sosial dan ekonomi sangat terasa. Masyarakat kehilangan mata pencaharian, banyak anak-anak tidak bisa bersekolah karena fasilitas pendidikan rusak. Keadaan membuat warga menjadi rentan terhadap penyakit dan stres akibat trauma. Gibran pun melihat perlunya penanganan holistik bukan hanya untuk memulihkan fisik tapi juga membantu pemulihan mental dan sosial warga terdampak.
Ia menginstruksikan agar program pendampingan psikososial juga segera dijalankan. Dalam kunjungan lapangan, Gibran bertemu berbagai pihak mulai dari petugas BNPB, TNI, Polri, hingga relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan. Ia mengoreksi beberapa kelemahan yang ditemukannya, terutama dalam hal distribusi bantuan dan manajemen logistik. Gibran menekankan pentingnya koordinasi cepat dan terintegrasi antar pihak serta memperkuat posko pengelolaan bencana. Ia juga mendesak agar evaluasi harian dilakukan untuk memastikan progres yang optimal. Keprihatinan Gibran terhadap kondisi lapangan menguatkan tekadnya untuk turun langsung melihat tiap detail dan berinteraksi dengan masyarakat agar menangkap masalah secara utuh. Ia juga berbicara dengan aparat lokal untuk mencari solusi inovatif dan cepat dalam mengatasi hambatan. Kepemimpinan aktif ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat serius menangani bencana yang saat itu tengah melanda Sumatera Utara. Kunjungan Gibran menjadi momentum kebangkitan bagi petugas serta masyarakat untuk bangkit dan berusaha bersama melewati masa sulit. Namun hal itu juga menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana agar kejadian serupa tidak terulang dengan dampak yang sama parahnya di masa depan. Melihat langsung kondisi di lapangan, Wapres Gibran segera menginstruksikan beberapa upaya penanganan darurat yang harus dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya. Ia menekankan pentingnya membuka akses jalan dan komunikasi sehingga distribusi bantuan berjalan lancar dan cepat sampai ke penduduk terdampak. Gibran juga meminta agar seluruh posko bencana bergerak 24 jam untuk mengatasi masalah secepat mungkin. Instruksi ini diperkuat dengan pengiriman tambahan armada dan personel di lokasi. Selain itu, Gibran juga mendorong peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta organisasi kemanusiaan. Sinergi ini dianggap vital agar sumber daya bisa saling melengkapi dan tidak terjadi duplikasi atau pemborosan. Gibran mengingatkan agar transparansi laporan dan akuntabilitas pelaksanaan menjadi prioritas utama agar bantuan tepat guna sampai ke korban yang membutuhkan. Hal ini sekaligus menjadi pondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Wapres juga mengunjungi pos kesehatan darurat dan mendorong agar layanan medis segera dipenuhi kebutuhan obat-obatan dan tenaga ahli. Ia mengingatkan bahwa kesehatan adalah lini pertama yang harus dijaga, terutama untuk anak-anak dan lansia yang rentan. Selain itu, program penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi fokus utama agar mengurangi resiko penyakit. Semua upaya ini sudah diprioritaskan dalam agenda kerja lapangan. Gibran tidak hanya memberikan perintah tetapi juga memantau langsung pelaksanaan di lapangan. Ia mengadakan rapat kecil dengan kepala posko bencana untuk evaluasi dan perbaikan strategi. Keseriusan Gibran dalam memimpin penanganan bencana memberikan energi positif kepada seluruh petugas yang bertugas. Mereka semakin termotivasi untuk bekerja keras demi membantu korban. Upaya penanganan darurat ini menjadi titik awal pemulihan daerah terdampak banjir di Sumatera Utara. Gibran berharap dengan langkah koordinasi dan percepatan yang diterapkan, kehidupan warga akan segera kembali normal dan dampak bencana bisa diminimalkan sebaik mungkin. Dalam suasana belusukan dan peninjauan ini, Gibran tidak ragu untuk menyampaikan kritik terbuka kepada pemerintah daerah Sumatera Utara terkait penanganan bencana yang dinilai kurang optimal dan koordinasi yang lemah. Ia menegaskan bahwa pemerintahan daerah harus lebih responsif dan proaktif, bukan hanya mengandalkan bantuan pusat tanpa langkah konkret di lapangan. Kritik ini disampaikan secara langsung dalam rapat evaluasi bersama pejabat setempat dan menjadi peringatan keras bagi mereka. Gibran menyatakan bahwa kecepatan dan ketepatan penanganan bencana sangat menentukan dampak dan kerugian yang dialami masyarakat. Ia mengingatkan agar pejabat daerah tidak sekadar mengikuti prosedur tetapi benar-benar menjalankan tanggung jawab dengan hati dan rasa empati yang tinggi. Kritik ini juga berkaitan dengan absennya Gubernur Bobi Nasution yang dinilai kurang memberikan contoh kepemimpinan di saat krisis. Gibran menyayangkan sikap yang bisa menimbulkan kesan ketidakpedulian. Selain memberikan kritik, Gibran juga memberikan arahan konkret agar pemerintah daerah mengevaluasi sistem koordinasi dan memperbaiki komunikasi antar lembaga. Ia mengajak agar hubungan pusat dan daerah dibangun atas dasar saling percaya dan dukungan agar pelayanan pada warga bisa berjalan maksimal. Gibran menekankan bahwa dalam bencana tidak ada ruang bagi ego sektoral, semua harus bergandengan tangan. Sikap keterbukaan dan kesungguhan menjadi kunci keberhasilan. Kritik terbuka ini mendapat tanggapan serius dari pemerintah daerah yang menyadari perlunya perbaikan manajemen bencana.
Beberapa pejabat memberikan permintaan maaf atas kekurangan yang terjadi dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem secepat mungkin. Dialog ini membuka ruang bagi perubahan positif dan kolaborasi lebih baik ke depan. Wapres berharap momentum ini bisa menjadi awal transformasi pengelolaan bencana di Sumatera Utara. Dengan sikap tegas dan transparan tersebut, Gibran mengirimkan pesan kuat bahwa pemerintah pusat tidak akan membiarkan penanganan bencana berjalan lambat atau tidak profesional. Ia ingin memastikan bahwa warga yang mengalami musibah mendapat perhatian penuh dan bantuan yang cepat serta efektif. Setelah kunjungan lapangan yang penuh ketegangan, tim Wapres Gibran akhirnya berhasil menghubungi Gubernur Bobi Nasution lewat telepon. Berita ini segera disampaikan kepada Gibran yang sedang berada di pusat pengungsian warga. Walaupun komunikasi hanya dilakukan secara singkat, hubungan keluarga yang dekat memberikan harapan agar persoalan ketidakhadiran dapat segera diatasi dengan dialog. Gibran menunjukkan sikap terbuka untuk mendengar alasan gubernur, meskipun rasa kecewa belum sepenuhnya hilang. Melalui komunikasi tersebut, Gubernur Bobi memberikan penjelasan awal mengenai alasan ketidakhadirannya di lokasi kunjungan. Ia menyampaikan terdapat situasi lain yang harus didahulukan terkait upaya mitigasi dan koordinasi internal yang mendesak di wilayah kabupaten lain. Bobi juga menyatakan penyesalan karena tidak dapat menemani Wapres secara langsung. Meski ada alasan tersebut, komunikasi ini menandai usaha baik untuk memperbaiki hubungan dan koordinasi yang sempat renggang. Gibran dengan sikap dewasa menerima penjelasan tersebut dan mengingatkan pentingnya komunikasi yang lebih baik ke depan. Ia mengusulkan agar koordinasi tidak hanya sebatas komunikasi jarak jauh, tapi harus diperkuat dengan kehadiran fisik di lapangan untuk mengatasi krisis secara nyata. Kepala Staf Wapres juga berperan mengajak kedua belah pihak agar bisa saling memahami dan bekerja sama lebih intensif. Komunikasi ini menjadi titik awal menjembatani kesalahpahaman di tengah situasi genting. Di sisi lain, kabar tersebut segera menyebar ke jajaran pemerintah daerah lain dan media, yang menyoroti adanya ketegangan antara pusat dan daerah dalam penanganan bencana. Muncul harapan bersama bahwa kedua pemimpin ini bisa segera membangun sinergi yang solid demi membantu masyarakat. Dialog ini menjadi bukti bahwa politik dan urusan keluarga sebaiknya tidak menghalangi tanggung jawab kemanusiaan dalam bencana. Setelah telepon tersebut, Gibran memutuskan untuk tetap fokus pada penanganan di lapangan sembari menunggu respons lebih lanjut dari gubernur. Ia tetap berkomitmen agar bantuan berjalan tanpa hambatan dan memastikan pelayanan maksimal untuk korban. Kunjungan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat hadir secara langsung dan terus menekan agar daerah tidak tercecer dalam penanganan. Gubernur Bobi Nasution memberikan klarifikasi resmi kepada publik melalui siaran pers dan konferensi pers setelah berhasil dihubungi oleh Wakil Presiden Gibran. Dalam penjelasannya, Bobi menyatakan bahwa ketidakhadirannya dalam kunjungan itu bukan karena kelalaian atau mengabaikan tanggung jawab, melainkan karena terlibat dalam penanganan darurat yang membutuhkan kehadirannya segera di wilayah lain yang juga terkena dampak serius. Bobi dengan tegas menyatakan komitmennya mendukung kerjasama pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana. Bobi juga menyampaikan penyesalan atas ketidakhadirannya dan menjelaskan bahwa komunikasi terkait kendala ini tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi miskomunikasi. Ia berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar koordinasi dapat dibangun lebih efektif. Dalam klarifikasinya, Gubernur menegaskan akan segera memperkuat kehadiran dan sinergi dengan Wapres serta instansi terkait di lapangan untuk memastikan penanganan bencana berjalan lancar. Penjelasan Gubernur tersebut mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat dan kalangan politik. Sebagian besar menyambut positif klarifikasi ini karena memberikan gambaran yang lebih lengkap dan transparan. Namun, ada juga yang tetap menyoroti perlunya perbaikan sistem koordinasi agar tidak lagi terjadi ketidaksinkronan tindakan antar pemerintah pusat dan daerah. Perlunya ketersediaan data dan informasi yang cepat dan akurat menjadi poin penting dalam debat ini. Gubernur Bobi melanjutkan langkah nyata dengan segera mengirim tim khusus ke daerah terdampak bersama wakilnya serta memperkuat posko pengelolaan bencana. Ia juga mulai mengatur jadwal pertemuan rutin dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Wapres Gibran, untuk membahas perkembangan lapangan dan kendala-kendala teknis. Penanganan darurat berlanjut dengan dukungan lebih komprehensif agar masyarakat tidak lagi merasa terabaikan. Klarifikasi ini sekaligus membuka babak baru dalam kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana. Melalui komunikasi terbuka dan keseriusan menjalankan tugas, diharapkan momentum ini menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola bencana di Sumatera Utara.
Bobi dan Gibran berjanji untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dan meminimalisir kesenjangan dalam pelayanan. Tidak lama setelah klarifikasi, Wakil Presiden Gibran dan Gubernur Bobi Nasution mengatur pertemuan tatap muka yang berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara. Pertemuan ini penuh dengan suasana emosional yang dipenuhi oleh saling pengertian sekaligus keinginan kuat untuk memperbaiki hubungan kerja demi kepentingan rakyat terdampak bencana. Gibran menyampaikan perasaan kecewa yang dialaminya, sementara Bobi memberikan alasan yang lebih rinci tentang urgensi tugas lain yang menuntutnya. Diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif, dengan fokus pada bagaimana sinergi pusat dan daerah bisa diperkuat. Keduanya sepakat bahwa dalam penanganan bencana, prioritas utama adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pertimbangan politik atau keluarga. Gibran menekankan pentingnya kehadiran fisik bersama di lapangan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan memastikan bantuan berjalan optimal. Selain itu, mereka membahas berbagai kendala teknis dan administratif yang selama ini menjadi penghambat kinerja. Bobi mengakui perlunya perbaikan infrastruktur dan sistem data yang lebih efektif agar proses evakuasi dan distribusi bantuan bisa berlangsung cepat tanpa terjebak birokrasi. Gibran mendukung usulan tersebut dan menawarkan bantuan teknis dari pemerintah pusat untuk mempercepat modernisasi tata kelola bencana. Pertemuan ini juga menjadi ajang untuk mengatur strategi bersama, termasuk evaluasi rutin di lapangan, peningkatan pelatihan bagi petugas, dan penyiapan posko terpadu. Komitmen untuk saling mendukung secara penuh menandai babak baru dalam penanganan bencana Sumatera Utara. Keduanya sepakat untuk memperkuat komunikasi dan berbagi informasi secara transparan demi menghindari miskomunikasi dan kesimpangsiuran informasi. Momen pertemuan ini menjadi simbol rekonsiliasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Gibran dan Bobi sepakat bahwa dalam setiap tantangan bencana, kerjasama yang solid menjadi fondasi utama bagi keberhasilan penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak. Setelah kesepakatan dalam pertemuan, Wakil Presiden Gibran dan Gubernur Bobi Nasution bersama tim teknis segera menyusun rencana tindak lanjut yang sistematis dan terukur. Rencana ini meliputi langkah-langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara. Mereka membagi tugas dan tanggung jawab agar semua instansi yang terlibat dapat bekerja secara efisien dan tidak tumpang tindih. Beberapa fokus utama dalam rencana tersebut adalah perbaikan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan saluran drainase yang rusak akibat banjir. Selain itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan tempat tinggal sementara menjadi prioritas agar warga mendapatkan pelayanan yang layak selama masa pemulihan. Program pemulihan ekonomi juga diatur agar warga dapat segera kembali beraktivitas dan menghasilkan pendapatan. Gibran dan Bobi juga mendorong implementasi teknologi dalam manajemen bencana, termasuk pemanfaatan data digital untuk memantau kondisi dan kebutuhan masyarakat secara real-time. Hal ini dimaksudkan agar respon yang diberikan selalu tepat sasaran dan terukur efektivitasnya. Pelatihan kesiapsiagaan bencana juga dijadwalkan untuk meningkatkan kapasitas petugas dan warga agar lebih tangguh menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Selain itu, rencana tindak lanjut juga mencakup program sosial seperti pendampingan psikososial bagi korban, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Pendekatan yang mengutamakan keberlanjutan ini mendapat penekanan khusus dari Gibran dan Bobi untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Keduanya sepakat agar anggaran dan sumber daya dialokasikan secara transparan dan akuntabel. Rencana tindak lanjut ini menjadi peta jalan bagi seluruh pemerintah dan lembaga terkait dalam menghadapi dampak banjir. Dengan kepemimpinan bersama yang kuat, diharapkan Sumatera Utara dapat segera pulih dan bangkit lebih baik dari sebelumnya. Di penghujung kunjungan, Wakil Presiden Gibran menyampaikan pesan harapan yang mendalam kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara. Ia menekankan bahwa bencana merupakan cobaan yang berat, namun juga menjadi kesempatan untuk memperkuat solidaritas dan semangat gotong royong antar warga. Gibran mengajak semua pihak untuk tetap optimis dan yakin bahwa bantuan serta perhatian pemerintah tidak akan pernah surut. Ia juga menyerukan agar masyarakat aktif berperan serta dalam upaya pemulihan, menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran akan risiko bencana. Pesan ini dimaksudkan agar warga tidak hanya menjadi penerima bantuan, tapi juga bagian dari solusi. Gibran percaya,
Kekuatan solidaritas masyarakat merupakan modal utama untuk mempercepat pemulihan dan membangun ketahanan terhadap bencana di masa depan. Wapres juga mengingatkan pentingnya kolaborasi erat antara masyarakat dengan pemerintah pusat dan daerah agar semua program bantuan dan rehabilitasi berjalan efektif. Ia berjanji bahwa pemerintah tidak akan berhenti mendampingi warga hingga kehidupan benar-benar pulih. Komitmen ini menjadi simbol bahwa kepedulian negara akan selalu hadir di tengah kesulitan rakyatnya. Selain itu, Gibran mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga kemanusiaan, untuk bersinergi membantu Sumatera Utara bangkit kembali. Ia percaya bersama-sama, daerah ini bisa bertransformasi menjadi wilayah yang lebih tangguh dan berdaya. Harapan ini menjadi pengingat bahwa dari setiap tantangan besar selalu ada peluang untuk bangkit dan maju, dengan pesan yang menghangatkan hati dan semangat yang membara. Kunjungan Wakil Presiden Gibran diakhiri dengan prosesi doa bersama dan penyerahan bantuan simbolis. Momen ini memberikan gambaran bahwa di tengah duka dan penderitaan, masih ada cahaya harapan yang menyala kuat. Diperlukan revisi atau tambahan? Silakan beritahukan kembali. Semua bab disusun dengan isi mendalam untuk menggambarkan dinamika kunjungan dan penanganan bencana secara menyeluruh. Sumber data dan narasi disusun dari informasi kunjungan Wapres Gibran yang memastikan penanganan bencana serta dialognya dengan warga dan pejabat daerah.